Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Syifa Medisa. Alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan untuk membuat video kembali di YouTube ya. Setelah sekian lama udah nggak buat video gitu kan. Dan pada kali ini mungkin saya akan membuat video pembelajaran gitu ya. Karena saya sedang diamanahi dan ditugasi sebagai guru PPLSP. PPLSP itu program pengenalan lapangan satuan pendidikan. Nah, itu PPLSP ya. Nah, makanya saya akan membuat video pembelajaran nih di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada bab pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Nah, mungkin kalian bingung ya, jenazah tuh apa yang mau dijelasin gitu kan. Tapi ternyata banyak banget yang harus kalian tahu gitu, terutama teori dulu ya. Sebelum ke teknis pasti kita harus mengenal teorinya dulu, kita harus tahu teorinya. Nah, untuk penjelasan yang lebih dalam-dalamnya lagi, mungkin nanti kita saksikan aja ya video pembelajaran yang sudah saya buat gitu. Langsung aja kali ya kita saksikan, dan semoga kalian menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ini kalau misalnya udah berbicara tentang jenazah tuh kebayangnya pasti yang serem nih, hantu nih, goib-goib nih, wah macam-macam lah ya. Nah, gimana materinya? Langsung aja kita masuk, tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Syifa Medisa dari Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk kontak yang bisa dihubungi dia bisa hubungi lewat YouTube atau ada nama Instagram saya @snmedisa, dan ini moto saya yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, kita masuk ke materi. Untuk bab kali ini kan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, jadi saya mengambil tema yang fire gitu loh. Yang fire gitu ya. Kita lanjut ya untuk tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran dalam jaringan dengan tema pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah sebagai implementasi dari hukum fardu kifayah untuk mengurus jenazah. Nah, yang kedua itu, mampu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah dengan menjadikan peserta didik bertoleransi dan empati terhadap sesama muslim. Nah, jadi di tujuan pembelajaran ini, harapan saya gitu ya. Nah, peserta didik itu dapat menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Mulai dari pengertiannya yang akan kita bahas ya nanti ya, pengertiannya, terus dalilnya, hukumnya, atau hikmahnya, bahkan sampai nanti kalian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, untuk yang pertama itu pengertian pengurusan jenazah. Sebelum kita masuk ke macam-macam, maksudnya bagaimana konsep dari pengurusan jenazah, bagaimana teknis dari pengurusan jenazah tersebut, alangkah baiknya kita mengerti dahulu nih, apa sih itu jenazah. Nah, jenazah itu berasal dari bahasa Arab yaitu janazah, yang berarti sebutan untuk mayat atau seseorang yang sudah meninggal. Nah, dalam firman-Nya Allah berfirman ya, Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, yang artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, ada juga ya hadisnya tuh, nanti akan kita bahas hadisnya, cuma saya bacakan dulu artinya ya. Menyakiti mayit dengan merusak jasad atau kuburannya itu perbuatan dosa, karena sama saja seperti menyakiti ketika ia masih hidup. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kalau ada seseorang yang menyakiti atau merusak jasad atau kuburannya ya,
Jadi pada saat udah meninggal gitu. Nah, itu sama saja seperti, eee, mereka itu menyakiti jasad tersebut selagi masih masa hidupnya gitu. Jadi itu nggak boleh ya, hukumnya dosa. Kita lanjut ke B, sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Nah, di sini ada 4 nih, apa aja? Yang pertama itu ada ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Jadi maksudnya gimana sih gitu kan, karena sebab-sebab penyelenggaraan jenazah, apa ya, ada hadis yang, mengatakan bahwa, eee, ada hak-hak ya, hak-hak manusia itu, apa aja sih, nanti akan kita bahas juga di hadis, tapi salah satunya itu adalah, eee, diurusi jenazahnya, gitu ya, gitulah, bahasanya. Nah, dan di sini tuh menjunjung tinggi martabat manusia. Jadi, karena di Indonesia pun sangat ditekankan untuk bertoleransi sesama manusia gitu ya. Nah, jadi Islam pun itu sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Nah, jadi diurus atau berempati lah saat, eee, orang sedang berduka cita gitu kan. Nah, termasuk mengurusi jenazahnya, ada penyelenggaraan jenazah gitu. Nah, untuk yang kedua itu, manusia merupakan makhluk mulia. Manusia itu makhluk mulia ya dibanding, makhluk-makhluk yang lainnya atau makhluk gaib lah kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu, oh ya maaf, sebelumnya yang kedua itu ya, manusia merupakan makhluk mulia karena manusia itu adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk yang lainnya. Maka, eee, manusia dimuliakan dengan ini, diurus jenazahnya, seperti itu. Tapi mulia itu akan hilang jika, manusia itu sendiri yang tidak taat gitu, tidak taat, imannya juga goyah, ya itu seperti itu ya. Nah, terus untuk di yang ketiga itu, kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini jelas ya, manusia yang merencanakan tapi Allah yang menentukan. Pasti itu kalian udah sering banget denger ya kata-kata yang seperti itu, tapi itu memang benar, benar adanya gitu kan. Jadi, eee, kehidupan, jodoh, rezeki, ataupun kematian itu kan nggak ada yang tahu, jadi Allah semuanya yang mengatur termasuk kematian. Nah, untuk yang keempat itu menjauhkan dari fitnah. Maksudnya fitnah tuh fitnah gimana sih? Selama, selama manusia hidup, pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya dan apa namanya, kenapa adanya penyelenggaraan jenazah, nantinya itu kan jenazah akan dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Nah, mulai dari dimandikan itu membersihkan dosa-dosanya, terus kemudian, dikafani itu menutup agar, apa ya, orang lain tidak mengenali jenazahnya seperti apa, dalam kondisi apa saat meninggal, jadi tidak menyebar fitnah gitu, tidak menjadi bahan gosipan lagi gitu kan. Terus, disolatkan, itu sebagai bentuk penghormatan terakhir lah, penghormatan terakhir maksudnya memuliakan manusia ya, yang tadi yang nomor 2 itu memuliakan manusia, makanya kita sholatin. Dan yang terakhir dimakamkan, kembali ke tanah. Manusia diciptakan oleh tanah dan kembali ke tanah lagi. Kita lanjut, untuk yang C, hukum pengurusan jenazah. Umat Islam hukumnya fardu kifayah untuk mengurus jenazah muslim atau non-muslim. Nah, jadi hukum pengurusan jenazah sendiri itu adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apa sih? Mungkin kemarin kita udah belajar ya untuk fardu kifayahnya. Nah, ini saya kuningin deh. Nah, hukumnya itu fardu kifayah. Untuk pengertian fardu kifayahnya sendiri itu adalah nih, bentuk kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas ketercukupan. Jadi maksudnya di sini itu adalah Allah mewajibkan kita untuk menyelenggarakan atau mengurus, jenazah itu Allah turunkan, apa ya, perintah itu kepada semua umat muslim. Tapi jika ada yang sudah mengurusi gitu ya, ada yang, sudah bisa menggugurkan kewajibannya, berarti ya kewajiban itu gugur bagi yang lainnya gitu. Tapi bukan berarti kita, apa ya, mengandalkan satu orang aja gitu. Ya udahlah, toh ada yang lain yang bisa ngurusin jenazah, nggak kayak gitu ya, karena kita tadi ya, menjunjung, apa ya, toleransi dan hati nurani itu harus dipakai, maka kewajiban kita, buat mengurus jenazah tuh dari diri sendiri juga harus ditingkatkan gitu. Pasti, kendalanya banyak banget kayak, eee, aduh
saya masih takut kalau misalnya ngelihat jenazah segala macam, dilatih. Semua itu perlu proses, semua itu butuh proses dan, setiap yang dilatih itu pasti akan terbiasa gitu, gitu ya. Lanjut ya, kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Nah, di yang kolom merah ini, kita warnain lagi ya. Nah, jenazah yang wajib diurus, wah nggak kelihatan nih, salah saya, kita hapus. Warna kuning lagi aja. Bentar. Nah, warna kuning ya. Jenazah yang wajib diurus dan jenazah yang tidak wajib diurus. Jenazah yang wajib diurus itu jenazah umat Islam. Kemudian ada jenazah yang tidak wajib diurus itu adalah jenazah non-muslim. Terus mungkin ada pertanyaan di benak kalian, bagaimana kalau misalnya ada seorang yang biasanya penjaga kamar mayat atau memang yang apa ya, yang biasanya berkecimpung langsung gitu ya, kayak memandikan atau mengurusi jenazah, memakamkannya gitu kan. Nah, itu bagaimana? Sementara, yang, apa ya, jenazahnya itu non-muslim. Sebenarnya karena pekerjaan itu mulia gitu ya, dilandaskan dengan toleransi, dengan hati nurani, dengan empati, ya itu dibolehkan gitu. Nah, jenazah yang tidak diwajibkan sempurna pengurusannya dari proses memandikan, mengafani, mensolatkan, memakamkan itu ada 4 nih, 4 kriteria. Jadi, tidak semua jenazah itu melalui proses memandikan, mengafani, mensolatkan, dan memakamkan, tapi ada beberapa kriteria. Eee, Pertama itu umat Islam yang mati syahid dalam peperangan. Nah, zaman dahulu itu sering banget ya, Nabi itu berdakwah dengan, apa ya, melalui jalur perang lah kayak gitu. Nah, banyak banget, sahabat-sahabat atau orang-orang yang, gugur pada saat perang. Nah, itu gimana gitu cara pengurusannya? Nah, ya cara pengurusannya mereka boleh, tidak dimandikan gitu ya, tidak dimandikan dan, dikuburkannya itu bersama dengan baju yang mereka pakai atau atribut yang mereka pakai saat itu, gitu. Nah, yang kedua itu bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya. Terus yang ketiga ada umat Islam yang hilang atau tidak ditemukan. Jadi maksudnya yang hilang tuh bukan hilang pas, apa ya, hilang dicari orang gitu, enggak gitu ya. Jadi maksudnya tuh, kayak misalnya suatu kecelakaan gitu ya, kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil yang emang, jenazahnya itu tidak bisa ditemukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, bahkan nggak pernah ketemu gitu kemana. Nah, itu bisa tidak melalui keempat apa ya, proses tersebut gitu. Tapi dengan cara apa gitu kan? Dengan cara apa kalau misalnya kita kayak pengen mengurusi jenazah tersebut gitu ya? Sebenarnya nggak harus diurusi karena emang nggak ada jasadnya gitu kan. Tapi kita bisa apa ya, mengirim doa atau sholat sholat goib lah kayak gitu. Nah, terus untuk yang keempat itu jenazah umat Islam yang rusak berat karena kecelakaan atau hangus terbakar. Nah, ini eh, seperti tadi ya mungkin ya, kecelakaan, tapi bedanya kalau ini jasadnya ada, tapi bisa jadi bentuk mukanya yang sudah tidak dikenali gitu ya, tidak dikenali dan rusak parah akibat dari kecelakaan tersebut. Nah, itu tidak harus dimandikan, tapi cukup tayamum aja, cukup tayamum dan disesuaikan dengan kondisinya gitu. Nah, untuk dalil tentang pelaksanaan pengurus jenazah sendiri, itu ada ya, yang pertama tuh, Wan Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayya. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dosa merusak tulang belulang mayat sama seperti dosa merusaknya ketika ia masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, seperti yang dijelaskan tadi pada pengertian gitu ya, tadi saya sudah berkata kalau misalnya merusak jasad atau kuburan dari jenazah tersebut tuh hukumnya dosa karena ya ini ada hadisnya gitu kan. Ada hadisnya yang mengatakan bahwa kalau merusak tulang belulang mayat sama seperti dosa merusaknya ketika ia masih hidup gitu. Jadi itu dilarang dan berdosa gitu. Terus kemudian ada perintah mengurus jenazah. Nah, ini saya bacakan artinya ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, hak seorang muslim yang harus dipenuhi muslim yang lain itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab doa orang yang bersin. Jadi
apa ya, mengurus jenazah itu mengantar jenazah itu termasuk, hak bagi umat muslim yang lainnya. Jadi, bisa jadi kewajiban dan hak bagi yang, sudah meninggal gitu, maka diantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman tempat peristirahatan terakhir gitu. Tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kita lanjut untuk, hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah, lumayan banyak ya. Eee, yang pertama deh kita bahas satu-satu. Pertama itu mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, meningkatkan kualitas takwa kepada Allah. Jadi gini, kita kasih contoh deh. Saya kasih contoh kasus misalnya saat ada tetangga yang meninggal, terus kemudian kita melayat gitu ya, melayat, otomatis ya secara apa ya, secara nggak langsung, secara sadar pun gitu ya, pasti kalian ingat mati gitu kan. Jadi menambah ketakwaan kepada Allah, kalian takut, terus kalian ingat, dan kalian menambah keimanan kalian, menambah takwa kepada Allah gitu. Nah itu termasuk salah satu hikmah dari penyelenggaraan pengurusan jenazah itu sendiri gitu. Yang kedua itu mengingatkan manusia akan kematian. Nah ini ya yang tadi saya bilang ya. Jadi dari kalian ingat, terus kalian dari ingat kematian tuh kalian pasti kan flashback gitu ya, muhasabah diri sendiri apa sih apa gitu kan ya. Eh, dosa apa yang pernah saya perbuat, terus apa yang harus saya perbaiki, muhasabah diri sendiri dan mengevaluasi diri sendiri gitu. Nah makanya di situ akan timbul takut kematian dan menambah keimanan kalian gitu, menambah ketakwaan pada Allah. Nah yang ketiga itu mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Kalian inget nih, kalau kalian banyak dosa, apa sih yang kurang dari diri kalian? Akhirnya kalian memperbanyak amal soleh. Apapun itu amal soleh, pokoknya kebaikan-kebaikan seperti kayak sodako atau menambah lagi apa ya, sholat-sholat sunnahnya itu kan termasuk amal soleh ya. Nah itu dia. Jadi nggak sia-sia kalian datang untuk melayat, kalian datang sampai ke pemakaman mengurus apa namanya jenazahnya gitu. Jadi itu sebagai muhasabah diri kalian sendiri untuk kalian lebih baik. Nah, lanjut untuk mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial, mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama hamba Allah. Eh, banyak banget yang mungkin di kehidupan kita emang yang namanya gosip tuh udah melebar kan, sudah menjadi apa kebiasaan, suatu kebiasaan yang bisa dikatakan apa ya, sudah merajalela lah kayak gitu kalau misalnya gosip tuh. Nah, tidak dipungkiri kalaupun ada seseorang yang meninggal itu pasti ada gosipan baru yang muncul lagi, entah itu eh, misalnya kematiannya tidak wajar, terus timbul gosip-gosip yang itu nggak wajar, itu si ibu itu kenapa ya kok nggak wajar, kecelakaan pasti azab dari Allah gini, wah itu mah pasti banyak banget yang ngomong kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita dihindarkan ya. eh, itu termasuk apa sih namanya, sudah muhasabah bagi diri sendiri kita juga sih. Kalau misalnya kita mendengar itu, jangan jangan malah ikutan gitu, tapi kayak istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah jangan sampai kita membuka aib. Walaupun kita tahu gitu kan, kita tahu misalnya kita tahu kematiannya itu kenapa gitu, kita tahu aib-aib dia gitu, aib-aib beliau yang sudah meninggal itu, tapi jangan dibongkar gitu. Eh itu tadi ya, menutupi aib dan meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial tuh kita kembali ke sosiologi gitu ya. Apa sih manusia itu kan sebagai makhluk sosial dan itu emang kenyataannya seperti itu, dan karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu. So kalian bayangin kalau misalnya kalian hidup sendiri gitu, kalian suka kesendirian dan kalian tidak apa sih, tidak berbaur dengan tetangga gitu ya. Ketika kalian meninggal terus kalian akan diurusi oleh siapa kalau misalnya bukan tetangga atau saudara-saudara yang lain gitu. Jadi sebagai muhasabah kalian sendiri ya, kalian itu harus berinteraksi dengan yang lain gitu. Kalian harus apa ya, mewujudkan kalau kalian itu ya sebagai makhluk yang sosial. Jadi kalian harus berkecimpung, kalian harus ikut apa ya, ngelayat gitu kan, itu salah satu bentuk rasa empati kalian lah gitu. Berarti kalian masih punya hati nurani. Wah, itu keren banget sih. Terus menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Datang bukan buat jadi bahan gosipan, tapi kalian datang untuk muhasabah, untuk mengevaluasi diri, untuk menghargai dan menghormati pengurusan jenazah tersebut gitu ya. Maupun jenazah ya istilahnya kayak apa ya?
kalian kan nggak akan pernah ketemu jenazah itu lagi gitu. Kalian hormati gitu. Terus kalian datang sebagai bentuk, penghormatan terakhir lah kayak gitu. Jadi dari banyaknya hikmah ini, nah, saya berharap sih semoga, apa ya, kita selalu dihindarkan dari yang buruk-buruknya dan kita selalu mengevaluasi diri setiap harinya gitu. Mengevaluasi diri, muhasabah kalau misalnya malam kayak, eee, kalian pasti tahu kalau misalnya, apa ya, sebelum tidur pasti overthinking-nya banget gitu kan ya. Nah, overthinking tuh jangan dipakai buat kayak kalian mikirnya yang macem-macem, lagi galau atau apa, terus mikirnya ke mana-mana, ya kenapa nggak dipakai buat muhasabah gitu. Ayolah kawan kita, apa ya, berusaha memperbaiki diri masing-masing untuk lebih baik lagi, toh nggak ada salahnya kan kita berbuat baik, kita, berproses menjadi lebih baik lagi, semoga, orang yang melihat kebaikan kita gitu kan menjadi termotivasi gitu karena kita, wah itu, walaupun tidak mengharapkan pahalanya, tapi kan itu bakal ngalir ya pahalanya, amal jariah banget itu, Masya Allah. Nah, mungkin yang tadi terakhir ya, hikmah hikmah dari pengurusan jenazahnya, mungkin itu saja yang dapat, saya sampaikan. Semoga dari, pertemuan kali ini, dari, apa ya, beberapa belas menit ini gitu ya, saya ngomong, dan saya menjelaskan, semoga, apa yang saya jelaskan itu bermanfaat dan apa yang saya jelaskan bisa menjadikan, kalian, seseorang yang, apa ya, lebih baik gitu, lebih mengerti, lebih paham gitu. Semoga juga menambah ilmunya dan tidak lupa berkah. Nah, eee, pesan saya, kemarin kita baru melewati Hari Guru ya. Nah, jangan lupakan, jasa-jasa guru kalian, kalian ucapkan, terima kasih kepada guru kalian, walaupun nggak sesuai dengan Hari Guru kemarin gitu, nggak apa-apa gitu. Itu suatu bentuk apa ya, eee, dan bagi guru teh seneng gitu loh diucapin terima kasih itu, gitu. Jadi, ayo ayo kita ucapin terima kasih kepada guru gitu. Kalian tuh nggak ada apa-apanya kalau misalnya kalian nggak ada, tidak diajarkan oleh guru gitu. Walaupun, sebaik-baiknya Al-Madrasatu gitu kan ya, Ummu Al-Madrasatu Al-Ula. Nah gitu, tapi, kalian itu lebih banyak, berinteraksi dengan guru, kalau offline ya, kalau kalau sekarang kan daring gitu ya, daring, online, itu, peran peran gurunya itu masih ada, cuma kurang efektif sih kalau menurut saya, kurang efektif, kurang ngena aja gitu, karena harus tatap muka tuh lebih enak gitu kan. Nah, jangan lupa ucapin terima kasih pada guru-guru kalian dan doakan mereka, agar senantiasa sehat untuk, apa ya, memberikan ilmu-ilmu yang, lebih banyak yang bermanfaat buat, kalian-kalian semua gitu. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol gitu, terus, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, capek juga ternyata ngomong tuh. Apalagi kira-kira? Sudah mungkin ya, itu saja. Terima kasih banyak, terima kasih sudah mau mendengarkan. Eee, saya tutup ya. Terima kasih banyak. Nah, alhamdulillah kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tadi tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang ada di video tadi itu bisa bermanfaat buat kalian dan khususnya bermanfaat juga bagi saya dan insya Allah barokah. Amin. Dan mungkin ini apa ya, bakal ada video-video berikutnya tentang video pembelajaran ya, insya Allah, doakan saja. Dan mungkin saya akhiri sampai sini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Make it say